Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba membahas perjuangan seorang petani yang mencoba mempertahankan tanahnya dari keserakahan pertambangan. Orang tersebut dikenal dengan nama Salim Kancil. Ia adalah pria kelahiran Lumajang pada tanggal 22 April 1969. Nama sebenarnya hanyalah Salim, sedangkan nama Kancil adalah penambahan julukan dari teman-temannya. Abdul Hamid, yaitu sahabatnya, mengatakan julukan Kancil sudah melekat sejak ia masih kecil, di mana Salim dikenal sebagai pelari yang sangat cepat. Ia juga lincah dan gesit. Selain itu, perawakan Salim memang kecil, sehingga julukan Kancil semakin pas melekat pada dirinya. Selain dari alasan tadi, Salim kecil juga dikenal bandel dan berani. Sifat yang terus melekat hingga ia beranjak dewasa. Tidak mengherankan ketika ada aksi unjuk rasa, maka Salim akan tampil di barisan depan. Terlebih lagi ketika dampak penambangan pasir mulai terasa di desanya, yaitu Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pada saat itu Salim adalah salah satu yang paling di depan menentang adanya pertambangan pasir ilegal. Entah dari kapan pertambangan dimulai, namun di tahun 2013, dampaknya mulai sangat terasa oleh para petani. Sebenarnya sebelum muncul dampak dari tambang pasir, Salim sudah beberapa kali menentang dan juga mengingatkan warga. Salim Kancil yang merupakan seorang petani merasakan betul bagaimana penderitaan para petani yang ditimbulkan akibat penambangan pasir ilegal. Penambangan pasir di pesisir pantai membuat air laut menjadi semakin masuk ke daratan. Air itu juga masuk ke areal persawahan dan pada akhirnya merusaknya. Pada tahun 2015, ia sudah kehilangan 8 petak sawah yang hancur akibat pertambangan pasir ilegal. Hal ini pula yang membuat Salim Kancil semakin menggalang suara untuk menentang adanya penambangan pasir ilegal. Melihat aksi dari Salim Kancil, membuat beberapa orang termasuk istrinya mencoba untuk menghalangi upayanya. Mereka sangat khawatir jika terjadi sesuatu. Namun Salim Kancil tetap bersikeras. Ia mengatakan, penambangan bukan hanya merusak areal pertanian, tetapi juga ikut merusak lingkungan. Salim Kancil pun memulai aksinya. Pada malam hari, ia mulai mengunjungi rumah demi rumah, mengajak warga untuk membuat langkah nyata. Bagaimanapun, jika mereka hanya diam saja, maka pekerjaan mereka sebagai petani akan segera hilang. Dan mau tidak mau, mereka harus beralih profesi untuk menjadi nelayan. Belum lagi dampak negatif lainnya yang harus dipikul oleh generasi selanjutnya. Salim melakukan aksinya dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Ia sangat berhati-hati jika saja tim 12 mengendus aksi mereka. Tim 12 sendiri merupakan salah satu penggarap tambang. Mereka pula yang diduga sebagai perusak pantai selatan, tepatnya adalah di Watu Pecah. Kelompok ini diketuai oleh seorang bernama Dasir, dan ironisnya, ternyata di-backing oleh kepala desa, yaitu Haryono. Pantas saja mereka bisa melakukan aksi penambangan dan juga perusakan lahan dengan sangat bebas. Salim yang terus melakukan aksi gerilya, pada akhirnya mengumpulkan 12 orang, termasuk sahabat dekat dari kecil, yaitu Hamid. Mereka pun menamai perkumpulan tersebut dengan nama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selo Awar-Awar, atau terkadang mereka hanya menyebutnya dengan nama forum. Berbagai upaya mulai ditempuh. Salim mulai aktif dan rajin surat menyurat dengan pihak keamanan, pemerintah kabupaten, provinsi, sampai ke Jakarta. Pada bulan Juni 2015, sebenarnya mereka sempat mengirim surat kepada Bupati Lumajang, yaitu As'ad Malik. Namun pada saat itu mereka masih belum mendapatkan tanggapan. Namun meski demikian, rupanya aksi mereka mendapatkan dukungan dari pegiat lingkungan. Hingga masuk di bulan September, forum semakin tegas menyatakan penolakan dan meminta bantuan kepada pemerintah. Disinilah tim 12 dan kepala desa mulai gusar. Mereka khawatir jika nantinya masalah ini akan ditanggapi dengan serius.
sehingga kepala desa, yaitu Haryono, meminta kepada Dasir untuk mengirimkan ancaman pembunuhan yang dimaksudkan untuk membuat Nyali Forum menjadi ciut, dan diharapkan mereka akan menghentikan aksi penolakan. Namun tidak semudah itu. Merasa terancam, Salim Kancil lantas meminta bantuan pihak kepolisian. Polisi kemudian memberikan jaminan mereka dipastikan akan mendapatkan perlindungan. Haryono dan Dasir pun semakin kebakaran jenggot. Mereka pun akhirnya menyusun rencana pembunuhan dengan target utama, yaitu Salim Kancil, yang dikenal paling lantang bersuara. Pada tanggal 26 September, anggota dari forum kembali melakukan penolakan dengan menyebarkan selebaran aksi damai tolak tambang. Di pagi itu, Salim Kancil sedang duduk bersama cucunya yang masih berusia 5 tahun. Pada pukul 7.30 pagi hari, terlihat dari kejauhan ada rombongan motor yang kelihatannya mengarah ke rumahnya. Semakin dekat semakin terlihat jelas. Mereka berteriak seperti orang kerasukan dan membawa berbagai peralatan. Ada yang membawa celurit, balok kayu, batu, pipa besi, dan juga berbagai alat lainnya. Jumlah mereka diperkirakan ada lebih dari 30 orang. Melihat hal itu, Salim Kancil langsung meraih cucunya dan memasukkannya ke dalam rumah. Dan ketika ia baru menengok keluar, ia pun langsung disambut dengan pukulan bertubi-tubi. Salim Kancil kemudian diikat dan diseret sambil mereka terus melakukan penyiksaan. Sepanjang jalan menuju balai desa dengan jarak sekitar 2 km, Salim Kancil dihajar habis-habisan sampai lunglai tak berdaya. Beberapa yang tak memegang alat bahkan melemparinya dengan batu, hingga kepala dan tubuhnya dipenuhi dengan darah yang sontak membuat warga menjadi ketakutan. Setelah sampai di balai desa, rupanya kebrutalan tidak berhenti sampai di situ. Salim Kancil kembali diseret ke arah pemakaman yang merupakan daerah yang cukup sepi. Gerombolan tersebut rupanya berniat melakukan eksekusi. Sadisnya, mereka masih sempat menyetrum tubuhnya, kemudian menggorok lehernya, dan terakhir, mereka melemparkan batu besar ke arah kepalanya. Setelahnya mereka meninggalkannya di pinggir jalan, meninggalkan Salim Kancil yang sekarat. Salim Kancil pun pada akhirnya gugur demi memperjuangkan hak atas tanahnya. Dasir dan juga rombongannya rupanya juga mengejar anggota forum lainnya yang bernama Tosan. Tosan melarikan diri menggunakan sepeda, namun karena terburu-buru, Tosan pun kemudian terjatuh. Ia pun langsung dikeroyok oleh rombongan Dasir. Ia bahkan sempat diinjak menggunakan sepeda motor, namun kemudian ia berpura-pura mati. Pengeroyokan juga berhenti setelah seorang bernama Ridwan datang melerai, dan Tosan pun pada akhirnya selamat. Polisi pun langsung mengusut peristiwa itu dan mengamankan puluhan pelaku yang terlibat dalam pembunuhan. Total pelaku yang diamankan adalah 35 orang. Dan rupanya, otak dari pembunuhan itu adalah kepala desa dan juga ketua tim 12, yaitu Haryono dan Dasir. Gerakan solidaritas pun bermunculan yang mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Pasalnya, mereka awalnya didakwa melakukan pembunuhan berencana. Namun seiring berjalan waktu, ternyata mereka dijerat dengan pasal pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Alhasil, vonis yang keluar adalah 20 tahun penjara. Banyak pihak yang kemudian tidak bisa menerima, termasuk istri Salim Kancil. Masyarakat kemudian menggaungkan berbagai poster dengan cuplikan kalimat, "Di tanah kami, nyawa tak sama hal tambang." Itulah kisah perjuangan Salim Kancil yang gugur demi memperjuangkan haknya. Dan lebih dari itu, Salim juga memperjuangkan nasib petani lain dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Perjuangan yang harus dibayar mahal dengan nyawanya sendiri. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.